Ini gila, men. Ternyata ada yang lebih buruk dan menjijikan. Capek sebenarnya bikin konten kayak gini, ini capek gitu. Tapi mau gimana, ini terjadi dan terjadi dan terjadi lagi. Ini yang terburuk, dan setiap gue bilang terburuk, ternyata masih ada yang lebih buruk lagi. Dari kasusnya Pak Tom Lembong, Ibu Ira, kemarin Amal Sitepu sampai hari ini. Gue pikir yang Amal Sitepu itu, yang kasus videografi itu udah paling parah dari yang paling parah. Ternyata ada yang lebih buruk dan menjijikan lagi. Gue nggak tahu term apa yang lebih tepat dari menjijikan ya. Dan kalian akan paham kenapa gue pakai kata menjijikan ini, teman-teman. Kali ini korbannya seorang anak muda, seorang yang sangat berprestasi, sudah banyak kontribusinya untuk negara ini, lulusan luar negeri, dan hari ini jadi pesakitan, hari ini dituduh, hari ini dianggap sebagai seorang kriminal dengan tuntutan yang nggak main-main, 22,5 tahun penjara, teman-teman. Orang tersebut bernama Ibrahim Arif atau biasa disapa sebagai Ibam. Dia adalah sosok yang sangat dihormati di dunia IT Indonesia yang track record dan sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi. Siapa yang menuntut? Siapa lagi kalau bukan lagi dan lagi Kejaksaan Republik Indonesia. Gue pikir mereka akan belajar, gue pikir mereka akan paham, gue pikir mereka akan tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi yang terjadi malah kontradiktif, teman-teman. Apa yang sudah mereka pertontonkan di publik ini benar-benar memalukan. Dan yang lebih buruk lagi, sepertinya kata memalukan itu sudah nggak ada di kamus mereka gitu. Atas apa yang terjadi dengan Ibam ini. Kenapa gue bisa sampai mengatakan hal sekeras ini, teman-teman? Karena dalam kasus korupsi ini, koruptornya, orang yang menerima uang, orang yang menerima sogokan, orang yang menerima gratifikasi, bukan duduk sebagai seorang terpidana atau terdakwa, malah duduk sebagai saksi dari kejaksaan. Sedangkan Ibam tadi, yang posisinya hanya konsultan dari subkon pula, dituntut dengan pidana 22,5 tahun. Di semua rangkaian persidangan ini ketahuan kalau memang PPK-nya dari pengadaan ini, alias pejabat pembuat komitmen, teman-teman, Hanung Susanto, PPK, dia mengaku menerima uang kickback, menerima uang gratifikasi dari vendor, dan vendor juga mengaku telah melakukan itu sebagai bentuk terima kasih atas pengadaan ini. Dia mengaku menerima uang dari situ dan membelanjakan uang yang dia terima menjadi Kawasaki Ninja Z900, teman-teman, yang dia akuin dipakai untuk kebutuhan pribadinya, untuk keperluan touringnya. PPK kedua, si Kamidang Khoir juga mengaku menerima uang $7.000 gitu, teman-teman. Yang membuat semuanya semakin menjijikkan adalah kedua orang ini tidak duduk sebagai tersangka, tidak duduk sebagai terdakwa, tidak dipenjarakan, tidak ditahan, dan tidak dituntut 22,5 tahun penjara. Walaupun fakta persidangan menyatakan dan bukti yang ada memperlihatkan semua orang bahwa ada aliran dana di situ, ada upaya penyuapan di situ, ada penerimaan suap di situ, ada pengakuan dari pihak-pihak yang melakukan itu, mereka semua tidak duduk sebagai tersangka ataupun terdakwa dalam kasus ini, melainkan sebagai saksi yang dihadirkan oleh kejaksaan. Bagaimana mungkin di sebuah kasus yang dianggap sebagai kasus korupsi, dua pihak paling penting dalam kasus pengadaan tersebut, yaitu vendor dan PPK-nya, tidak ada satupun yang menjadi tersangka. Kalau kalian pikir Ibam ini seorang pejabat di Kemendikbud, faktanya tidak. Dia bagian dari Kemendikbud, faktanya tidak. Dia bukan staf ahli yang di-hire sama Pak Nadiem Makarim. Dia bukan staf sus yang di-hire Pak Nadiem Makarim. Dan dia bahkan bukan konsultan Kemendikbud. Dia subkon dari sebuah yayasan yang bekerja sama Kemendikbud waktu itu. Ibam di-hire oleh yayasan ini. Jadi gajinya dibayarkan oleh yayasan ini. Bukan direct langsung dari APBN. Nah, dia ditangkap karena dia dianggap sebagai penentu dari spesifikasi pengadaan yang bermasalah tadi. Ibam dianggap mengarahkan Kemendikbudristek untuk membeli Chromebook. Padahal statusnya di situ adalah konsultan dari yayasan yang bekerja sama Kemendikbud. Yang mana akal paling sederhana atau akal paling bodoh pun pasti paham tidak ada satupun hal yang bisa mengikat ataupun memaksa sebuah kementerian besar harus ngikut apa yang dikatakan atau direkomendasikan oleh seorang konsultan subkon. Apa dasar hukumnya sehingga konsultan subkon itu, karena dia dianggap merekomendasikan, sehingga dialah yang paling bertanggung jawab atas pengadaan tersebut. Karena pada faktanya kalau pengadaan itu terjadi, yang bertanggung jawab ya PA atau KPA-nya, PPK-nya, atau pejabat pengadaannya. Bukan konsultan yang sangat jauh ini. Dan itu yang terjadi pada Ibam. Dan lu tahu yang lebih gila lagi? Ibam sama sekali tidak merekomendasikan Chromebook. Dan semuanya terlihat dalam persidangan.
Dan kalaupun dia merekomendasikan, nggak ada satupun dasar hukum atau aturan hukum di negara ini yang bisa menjerat IBAM sebagai konsultan subkon menjadi tersangka utama dalam kasus korupsi, sedangkan PPK dan vendor yang menyuap itu masih bebas bahkan jadi saksi dari kejaksaan. Ini gila, men. Tolong kejaksaan, kenapa si PPK yang jelas-jelas beli Ninja dari uang pengadaan ini, beli Kawasaki Ninja dari uang pengadaan ini, bukan kalian tangkap sebagai tersangka dan terdakwa, malah kalian jadikan saksi di persidangan. Karena ini udah sangat memalukan. Ini yang benar-benar mencoreng wajah pemerintahan sekarang gitu loh. Seakan-akan masyarakat bodoh gitu. Saya ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Sertifikat saya masih berlaku sampai sekarang. Dan nggak apa-apa kita telusuri. Banyak loh yang lebih mencurigakan dan banyak yang lebih aneh. Kaos kaki misalnya. Logika berpikir kayak gitu dengan framework kayak gini banyak sekali yang bisa kejaksaan angkat. Dan kalaupun memang kasus ini kalian mau periksa, kalian mau dalami, kalian mau ungkap, kalian mau melihat praktek korupsinya, bukan konsultan tier ketiga yang kalian jerat. Tapi memang pelaku korupsinya, orang yang jelas menerima dananya, orang yang udah mengaku, itu yang kalian jerat gitu.